Menanti musim kebangkitan Mason Mount di Manchester United. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan dukungan penuh kepada Mason Mount. Sang legenda yakin bahwa ia akan kembali menunjukkan kualitas terbaiknya bersama Setan Merah. Ferdinand berharap Mason Mount bisa bebas cedera pada musim ini. Ia ingin melihat Mason Mount mendapatkan banyak menit bermain untuk membuktikan kemampuannya. Onana janji musim suram MU tak akan terulang. Andre Onana tatap Liga Inggris musim 2025-2026 dengan penuh percaya diri. Dirinya yakin kalau para pemain Manchester United kompak dan musim suram tak akan terulang. Kiper Andre Onana paham betul kekecewaan dari para fans MU. Namun Onana menegaskan para pemain MU kini dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kebersamaan dinilai Onana menjadi kunci. Kalau para pemain MU kompak, maka MU akan kuat dan tidak akan lagi mengarungi musim yang suram seperti musim kemarin. Arsenal kalah dari Villarreal. Arsenal harus menelan kekalahan dalam rangkaian laga pramusim mereka. Kali ini The Gunners harus mengakui keunggulan wakil dari La Liga yakni Villarreal dengan skor akhir 2-3. Pertandingan ini diwarnai dengan momen debut starter bagi rekrutan anyar mereka yakni Victor Gyökeres. Namun sayangnya hasil akhir tidak berpihak kepada tuan rumah. Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang dialami oleh pasukan Mikel Arteta di masa pramusim kali ini. Prediksi superkomputer Liverpool juara Liga Inggris. Liga Inggris 2025-2026 mulai digeber pada 16 Agustus mendatang. Prediksi terkait hasil akhir sudah diumumkan superkomputer Opta bahkan sebelum kompetisi dimulai. Opta telah menghitung 1000 kali simulasi setiap pertandingan Premier League sepanjang musim ini. Hasilnya Liverpool dijagokan dengan persentase juara mencapai 28,5%. Unggul dari Arsenal yang memperoleh 24,3% dan Man City berada di urutan ketiga dengan koleksi 18,8%. Superkomputer kini memprediksi Liverpool mampu mempertahankan gelar juara Liga Inggris musim mendatang. Sementara itu MU diprediksi gagal tembus ke dalam 10 besar. Thomas Muller saja jadi pemain dari Vancouver Whitecaps. Thomas Muller sudah punya Roma yang baru setelah meninggalkan Bayern Munchen. Muller kini jadi pemain baru dari Vancouver Whitecaps. Dikutip dari situs resmi MLS, Thomas Muller menekan kontrak sampai tahun 2025 nanti. Lalu di musim 2026 dia akan masuk ke Designated Player atau sebutan sebagai pemain bintang di MLS. Resmi gabung Los Angeles FC, Son Heung-min jadi pemain termahal MLS. Son Heung-min resmi bergabung dengan Los Angeles FC. Striker Korea Selatan itu kini jadi pemain termahal sepanjang sejarah MLS. Son Heung-min meninggalkan Tottenham ketika kontraknya tersisa 1 tahun. Alasannya adalah Son ingin mencari tantangan baru setelah 10 tahun lebih memperkuat tim asal London Utara tersebut. Son Heung-min memilih LAFC sebagai tujuan berikut dalam karirnya. Dan untuk mendatangkan Son Heung-min ke Los Angeles FC, klub dari Amerika Serikat tersebut harus mengeluarkan uang sebesar $26 juta atau sekitar 425 miliar rupiah. Ada bocoran Scott McTominay masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or. Dilansir dari Daily Mail, nominasi Ballon d'Or 2025 memang belum dirilis. Namun beberapa bocoran sudah terendus oleh para jurnalis dan salah satunya adalah Scott McTominay. Scott McTominay memang tampil apik di musim 2024-2025 bersama Napoli. Musim debutnya McTominay membawa Napoli memenangi Scudetto dan turut didownload jadi pemain terbaik di Serie A musim kemarin. Di seluruh kompetisi, pemain berusia 28 tahun itu mengemaskan 13 gol dan juga 6 assist dari total 39 laga. Messi De Bruyne jadikan Scudetto trofi ke-26 dalam karirnya. Dalam karirnya sejauh ini Kevin De Bruyne sudah meraih 24 trofi di level klub. Bersama Napoli ia kini membidik yang ke-25 alias gelar Scudetto. Aku sudah meraih 24 trofi, kini aku menginginkan Scudetto, ujar dari Kevin De Bruyne. Sehubungan dengan itu Kevin De Bruyne pun kini penuh ambisi untuk menambah koleksi trofi bersama Napoli. Scudetto memang menjadi bidikan utama walaupun sebenarnya ia berambisi meraih trofi apapun di musim mendatang.
Xabi Alonso putuskan depak pemain Madrid ini. Xabi Alonso membuat keputusan mengejutkan terkait masa depan dari Rodrigo. Pelatih baru Madrid tersebut dikabarkan telah memutuskan akan melepas sang penyerang Brasil itu di bursa transfer musim panas ini. Alonso dikabarkan kesulitan menemukan posisi ideal untuk Rodrigo. Meski bisa bermain di berbagai posisi, penyerang 23 tahun itu dinilai tidak konsisten di posisi manapun. Selain faktor teknis, masalah perilaku juga menjadi pertimbangan dari sang pelatih. Real Madrid merayu Arsenal. Laporan dari Defensa Central menyebutkan bahwa Real Madrid telah mengkaji kemungkinan barter yang melibatkan Rodrigo Goes dan juga William Saliba. Skema tersebut disebut sebagai solusi win-win bagi kedua klub. Bagi Madrid, pertukaran ini dapat menyelesaikan kebutuhan Arjen akan sosok stopper baru di jantung pertahanan. Di sisi lain, Rodrigo disinyalir belum sepenuhnya meyakinkan Xabi Alonso dalam rencananya. Manuver ini memungkinkan Real Madrid mengamankan Saliba sambil melepas pemain yang tidak lagi termasuk dalam skema utama sang pelatih. Florian Wirtz tidak akan terbebani oleh bandrolnya di Liverpool. Bintang baru Liverpool yakni Florian Wirtz menegaskan penampilannya di atas lapangan tak akan terbebani oleh bandrolnya yang fantastis. Wirtz menegaskan bahwa nominal transfer fantastis yang menyertainya tak akan mengganggu pikirannya. Ia memilih untuk tampil pusing soal harga dan hanya ingin menunjukkan permainan yang terbaiknya di atas lapangan. Florian Wirtz juga mengaku bahwa Liga Inggris akan menjadi pengalaman baru yang sangat berbeda dibandingkan Bundesliga. Yang menyebut tantangan tersebut dengan antusias karena yakin bisa berkembang lebih jauh lagi. Tottenham Hotspur dikabarkan mau bajak Rafael Leao. Tottenham terus berupaya memperkuat skuadnya. Kini Daily West dikaitkan dengan pemain AC Milan yakni Rafael Leao. Diketahui Spurs ditinggalkan oleh Son Heung-min yang telah bergabung dengan LAFC. Oleh karena itu klub London Utara itu wajib menambah pemain di sayap mereka. Dan standar meyakini bahwa transfer Leao ke Spurs masih berpeluang menjadi kenyataan. Diketahui ada sebabnya yakni Milan membutuhkan dana segar untuk bisa menyeimbangkan keuangan kas mereka. Alexander Isak dilarang hadir di acara keluarga Newcastle. Alexander Isak tampaknya semakin terpisah dari skuad Newcastle. Striker andalan asal Swedia itu bahkan tidak diikutsertakan dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di hari ini, menyusul minat kuat dari Liverpool yang belum juga kian mereda. Menurut laporan dari Sky Sport, Isak diminta datang ke tempat latihan The Magpies setelah rekan timnya pulang. Alih-alih bergabung dalam sesi tim, ia hanya berlatih secara mandiri. Inter Milan menimbang untuk datangkan Jadon Sancho. Laporan dari media Inggris dan juga Italia mengonfirmasi bahwa Inter Milan tengah mengawasi perkembangan situasi dari Sancho di MU. Nerazzurri sedang berburu penguatan di lini sayap untuk skuad mereka. Prioritas utama Inter masih tertuju kepada Ademola Lookman yang bermain untuk Atalanta. Meski demikian, mereka mulai mempertimbangkan Sancho sebagai opsi backup yang tak kalah menarik. Ketidakpastian status dari Sancho di MU membuat Inter Milan kini mencium peluang untuk bisa melakukan pendekatan kepada Manchester United. Chelsea resmi jual Kieran Dewsbury-Hall ke Everton. Everton kembali membuat gebrakan di bursa transfer dengan menambah tanda tangan gelandang Kieran Dewsbury-Hall dari Chelsea. Pemain berusia 26 tahun itu dikontrak selama 5 tahun dengan nilai transfer mencapai 25 juta pound sterling. Dalam wawancara perdananya sebagai pemain Everton, Dewsbury-Hall mengaku sangat antusias memulai lembaran baru di Hill Dickinson Stadium, markas baru dari The Toffees. Dewsbury-Hall menyebut kepindahan ini sebagai keputusan yang mudah, terutama setelah berbicara langsung dengan sang manajer David Moyes. Darwin Núñez resmi terima pinangan dari Al Hilal. Karir Darwin Núñez bersama Liverpool nampaknya akan segera berakhir. Striker asal Uruguay tersebut dikabarkan mencapai kesepakatan personal dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Kesepakatan lisan telah tercapai di mana Liverpool akan menjualnya di harga 53 juta euro. Dan Núñez sendiri akan dikontrak selama 3 tahun ke depan. Dengan begitu masa depan dari Núñez di Anfield Stadium nampaknya sudah menemui titik terang. Kini tinggal menunggu momen resmi untuk bisa memperkenalkan sang pemain sebagai penggawa yang baru.
kantongi dana skor Liverpool siap melepas Harvey Elliott ke RB Leipzig. Harvey Elliott menjadi sorotan utama karena mendapatkan perhatian serius dari RB Leipzig. Gelandang berusia 22 tahun itu kini menjadi target utama klub Bundesliga yang tengah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak dari Liverpool. Elliott dipandang oleh RB Leipzig sebagai pengganti yang tepat untuk posisi dari Xavi Simons. Pemain asal Belanda itu dikabarkan akan memperkuat dan pindah menuju Chelsea, dan profil Elliott dinilai cocok dengan kriteria pemain yang dibutuhkan oleh manajemen klub asal Jerman tersebut. Sampai kesepakatan, MU selangkah lagi datangkan Benjamin Sesko. MU kini semakin dekat untuk bisa mendatangkan Benjamin Sesko di musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Setan Merah telah berhasil menyepakati kesepakatan pribadi dengan sang pemain. MU dikabarkan telah mengajukan penawaran senilai 75 juta euro plus tambahan bonus. Dan dilaporkan bahwa Sesko telah setuju dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya di MU hingga tahun 2030. Jika transfer Sesko berhasil direalisasikan, ia akan menjadi rekrutan keempat MU pada jendela bursa transfer musim panas kali ini. Everton siapkan transfer kejutan, Jack Grealish jadi target utama. Everton dilaporkan mulai mengalihkan fokus mereka ke winger Man City yakni Jack Grealish setelah upaya mendatangkan Tyler Dibling dari Southampton menemui jalan buntu. Masalah yang mungkin menghambat kesepakatan untuk Grealish adalah besaran gaji dari sang pemain serta performanya yang kurang maksimal di beberapa musim terakhir. Namun kualitas dan juga pengalaman Grealish tetap membuatnya menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini depan dari Everton.